Kenapa hampir semua iklan selalu pakai cewek? Pernahkah kamu benar-benar memperhatikan hampir setiap iklan yang kita lihat di televisi, media sosial, atau bahkan di billboard di jalan, mulai dari produk perawatan tubuh, kendaraan bermotor, sampai minuman energi selalu saja menampilkan sosok perempuan. Bukan hanya sekedar muncul sekilas, tetapi seringkali perempuan menjadi pusat perhatian. Meskipun produk yang dipromosikan sama sekali tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan wanita. Menariknya, fenomena ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Hampir di semua brand besar pola yang sama terus berulang. Seakan-akan ada aturan tak tertulis bahwa sebuah iklan akan rasa kurang kuat kalau tidak menghadirkan sosok perempuan di dalamnya. Pertanyaannya, kenapa harus perempuan? Kenapa bukan pria atau visual lain yang sama-sama bisa menarik perhatian? Hal inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah semua ini hanyalah kebetulan yang terus berulang tanpa alasan jelas? Atau sebenarnya ada strategi besar yang sengaja dimainkan oleh para pelaku industri periklanan untuk mempengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan sebagai konsumen? Di video ini kita akan membongkar secara detail kenapa hampir semua iklan selalu pakai cewek dan apa dampak tersembunyinya terhadap cara kita melihat produk bahkan tanpa kita sadari. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal abad ke-20, ketika industri periklanan mulai berkembang pesat, perempuan sudah dijadikan pusat perhatian dalam berbagai kampanye iklan. Bahkan pada masa itu, sosok perempuan sering ditampilkan bukan sekedar sebagai model, melainkan simbol keindahan, kelembutan, dan daya tarik yang dianggap mampu menjual produk lebih efektif dibandingkan elemen lainnya. Namun menariknya, penggunaan perempuan dalam iklan bukan hanya soal estetika visual atau penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan lebih cenderung memperhatikan wajah wanita dibandingkan wajah pria. Inilah sebabnya banyak perusahaan terus mempertahankan pola yang sama karena terbukti mampu mencuri perhatian hanya dalam hitungan detik. Yang lebih mengejutkan lagi, perempuan dalam iklan tidak selalu ditampilkan untuk menjelaskan manfaat produk, melainkan lebih sering digunakan sebagai pemicu emosi. Artinya, keberadaan mereka berfungsi membangkitkan rasa ingin tahu, menciptakan kesan positif, bahkan memicu fantasi tertentu yang membuat produk terlihat lebih menarik dan lebih diingat. Jadi bisa dibilang perempuan di iklan adalah bagian dari strategi psikologis yang sangat halus namun efektif. Pertanyaannya, apakah strategi ini sekedar cara cerdas untuk menjual produk atau justru manipulasi terselubung yang sengaja dimainkan agar kita sebagai konsumen terus terpengaruh tanpa sadar? Ada beberapa alasan utama kenapa perempuan begitu sering dipakai dalam iklan, dan kalau kita perhatikan lebih detail, alasan-alasan ini bukan sekedar teori kosong, tapi memang berakar dari cara kerja psikologi manusia, budaya, hingga strategi ekonomi yang dipakai brand besar untuk mempengaruhi kita sebagai konsumen. Pertama, daya tarik visual. Secara ilmiah, otak manusia dirancang untuk lebih cepat merespons stimulus visual dibandingkan kata-kata. Dari sekian banyak bentuk visual, wajah manusia adalah yang paling kuat memicu perhatian. Dan wajah perempuan terbukti mampu menarik fokus lebih cepat daripada wajah laki-laki. Itu mengapa sebabnya banyak iklan hanya butuh beberapa detik pertama untuk langsung menangkap mata penonton. Kehadiran perempuan di layar seolah-olah menjadi magnet alami yang membuat kita berhenti sejenak, memperhatikan, lalu tanpa sadar menyimpan gambar itu di memori. Dari sudut pandang perusahaan, ini jelas menguntungkan produk mereka lebih mudah diingat, bahkan jika kita tidak benar-benar berniat membeli. Kedua, simbol universal. Dalam banyak budaya, perempuan selalu diidentikan dengan keindahan, kelembutan, bahkan kesempurnaan. Sosok wanita dalam iklan sering dijadikan ornamen untuk mempercantik produk, memberikan citra glamor, atau sekedar menghadirkan aura positif yang menarik. Strategi ini tetap dipakai meskipun produknya sama sekali tidak berhubungan dengan perempuan.
Misalnya iklan motor, rokok, atau minuman energi, seolah-olah kehadiran perempuan berfungsi seperti bingkai indah yang bisa membuat produk apapun terlihat lebih berharga di mata penonton. Poin ketiga, efek psikologis. Penggunaan perempuan dalam iklan juga punya dampak mendalam bagi penontonnya, terutama sesama perempuan. Ketika seseorang wanita melihat sosok yang cantik, percaya diri, dan penuh pesona di iklan kosmetik, sering muncul dorongan emosional. Kalau aku pakai produk ini, mungkin aku juga bisa terlihat seperti dia. Mekanisme inilah disebut social conversion effect, kecenderungan manusia untuk membandingkan diri dengan orang lain. Efeknya bisa sangat kuat karena langsung menyentuh sisi emosional, harga diri, dan keinginan terdalam seseorang. Dari sinilah iklan berhasil menciptakan bukan hanya minat, tapi juga kebutuhan yang terasa personal. Keempat, efek ekonomi. Alasan terakhir jauh lebih praktis. Mayoritas keputusan belanja rumah tangga ada di tangan perempuan, mulai dari memilih produk makanan, pakaian, sampai barang elektronik. Perempuan punya suara dominan dalam menentukan pembelian. Karena itulah, penampilan figur perempuan dalam iklan dianggap lebih efektif untuk menyampaikan pesan langsung ke pengambil keputusan utama. Bagi perusahaan, ini adalah strategi pintar sekali mendekati perempuan. Peluang penjualan bisa meningkatkan berkali-kali lipat. Kalau kita tarik garis besarnya, kehadiran perempuan dalam iklan bukanlah hiasan semata. Ia adalah strategi terencana hasil perpaduan antara psikologi visual, simbol budaya, emosional personal, dan kepentingan ekonomi. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah strategi ini murni cara kreatif untuk menjual produk atau justru bentuk manipulasi halus yang membuat kita harus membeli tanpa sadar sedang diarahkan oleh kekuatan iklan? Oke, sekarang setelah kamu tahu alasan-alasan di balik strategi ini, cobalah berhenti sejenak dan berpikir kembali setiap kali melihat sebuah iklan, apakah kamu benar-benar membutuhkan produk itu, ataukah sebenarnya kamu hanya sedang diarahkan oleh visual yang dirancang untuk memanipulasi pikiran kamu. Ingatlah, tidak semua yang terlihat indah di layar iklan sama dengan kenyataan. Perempuan dalam iklan hanyalah simbol, alat, atau strategi pemasaran yang sengaja dipilih untuk menarik perhatianmu. Kehadiran mereka bukanlah jaminan bahwa produk tersebut lebih bagus, lebih berkualitas, atau lebih sesuai dengan kebutuhan dirimu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dengan mudah terjebak membeli sesuatu yang karena tampilannya iklan meyakinkan, padahal sebenarnya kita tidak selalu membutuhkannya. Disinilah pentingnya menjadi konsumen yang kritis. Belilah sesuatu karena kamu memang butuh, bukan karena kamu terpesona oleh kemasan atau visual yang sengaja dibuat memikat. Jangan lupa, iklan akan selalu berusaha masuk ke dalam celah emosi kita. Mereka tahu cara memicu rasa ingin punya, rasa takut tertinggal, bahkan rasa percaya diri yang sering kali kita kaitkan dengan produk. Dan di sanalah salah satu cara efektif yang mereka gunakan adalah lewat sosok perempuan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan diri jadi korban strategi ini, atau mulai membuka mata, sadar, dan lebih bijak dalam menyikapi setiap iklan yang kita lihat? Jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, makasih.